POV ketika banyak yang bilang istri Indonesia dari suami warga negara Malaysia cuma mau IC doang. Apa iya? Nggak tahu kak. Kira-kira begitu atau tidak? Saya nggak tahu guys. Kedua, nggak selalu ingin diutamakan. Kayak aku tuh lagi males masak dan kita tinggal beli aja, nggak usah repot. Aku tuh malas masak, suami pun tidak marah. Kita cari GoFood aja, GrabFood aja. Ya itu lu kurang ajar kak. Mungkin suami lu tidak mempermasalahkan hal itu, tapi kalau berkali-kali lu lakuin, wah, dari poin pertama kedua tadi menjurusnya pasti begini guys ya. Duit yang tadi pondok bagus ya, itu pondok yang mahal kan duit. Traveling bla 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 bla, kopi duit. Ya kan? Oke. Yo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Re. Jumpa lagi ada saya di sini. Wak Lonjong, salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re ya. Amin ya robbal alamin. Oke, guys, di video sebelumnya saya sempat membuat ulasan ya. Malaysia di mata orang Indonesia setelah atau selepas mereka hidup di negara Malaysia. Ramai ulasan yang positif ya, ulasan yang baik, geng ya. Tapi di situ ada satu komentar menurut saya, guys. Lagi-lagi sorry to say, maaf ya. Menurut saya, kebanyakan ternyata orang Indonesia itu ketika selepas mempunyai istri Malaysia, mempunyai suami Malaysia, entah kenapa mereka jadi seperti nah, kalian pasti paham lah guys ya. Dan ternyata setelah saya baca komentar, yang berpikiran seperti itu tidak hanya saya saja guys. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Yang berpikir seperti itu ternyata tidak hanya saya saja guys. Bahkan yang komen rakyat Malaysia, orang lokal, orang tempatan pun juga berpikiran seperti itu. Alamak, ya ini mungkin buat apa ya, pengajaran lah ya. Jadi meskipun sudah menjadi rakyat Malaysia, sudah menjadi warga negara Malaysia, tetap be humble, be respect. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ingat asal muasalnya itu dari mana kan ya. Dan akhirnya penasaran guys, tertanya-tanya macam mana kehidupan mereka, seperti apa mereka yang bersuamikan rakyat Malaysia, yang beristrikan istri Malaysia guys ya. Ketika mereka hidup di sana macam mana nih geng ya. Ya saya coba cari guys ya. Akhirnya saya temukan ada beberapa postingan di TikTok dan ini adalah POV ya apabila beristrikan atau bersuami rakyat Malaysia. Akhirnya saya menemukan guys ya, menemukan kompilasi POV ya. Nah ini, kenapa banyak cewek Indonesia berkawin dengan lelaki Malaysia? Nah ini salah satu contohnya kan geng. Kita akan coba mengulas, kita lihat satu persatu ya bagaimana kehidupan mereka guys ya. Justru ini adalah sebuah pengajaran peringatan juga, bahwasanya ya lain kali ya jangan begitu ya. Jadi agak slow ya, tetap be humble seperti awal-awal datang dulu ya. Tetap be humble. Bahkan kemarin ada yang berkomentar juga guys ya. Saya merasakan juga, ketika gaji mereka lebih besar daripada orang tempatan, mereka memang seperti ini. Astagfirullah, ini dunia saja guys, ini dunia saja, hanya fana ya. Tidak selamanya orang akan gaji di atas ya, nanti akan merasakan gaji di bawah juga. So buat apa kita harus begini, buat apa?
Astagfirullah, manusia. Oke lah geng, ya sebelum kita mulai video ini hanya sekedar mengingatkan untuk kalian yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu guys ya. Dan selebihnya saya letakkan link Shopee yang ada di bawah video ini. Siapa tahu mungkin kalian berminat untuk Shopee shopping ya. Ada jam tangan, smartwatch, boleh kalian check out sekarang juga guys. Kita akan nonton geng bersama-sama seperti apa POV apabila kau bersuamikan atau beristri Malaysia. Check it out. POV suami istri Indonesia Malaysia bercanda beda bahasa. Oh oke, ya pastilah ya. Mereka akan gurau-gurau sometimes menggunakan bahasa yang berbeda kan. Buai laju. Oke. Ya janganlah buat buayan gini. Buayan? Giongan aran nih. Buayan? Buayan. Giongan. Giongan? Maksudnya? Ini laju. Oke. Jangan laju-laju. Apa bahasa Lombok? Tak mau laju-laju. Yang Indonesia yang mana nih? Kan Oke, yang suaminya ini orang Indonesia. Oke. Ada yang paham mungkin ya boleh komen di ruang komentar guys. Kita lanjut lagi geng. Oke. POV ketika banyak yang bilang istri Indonesia dari suami warga negara Malaysia cuma mau IC doang. Apa iya? Nggak tahu kak. Kira-kira begitu atau tidak? Saya nggak tahu guys. Nggak tahu. Kawan-kawan mungkin boleh komen ya di ruang komentar guys ya. Oke. Tapi menarik. Saya akan coba untuk membaca komen-komen. Ini menarik guys ya. Komen-komen dekat TikTok guys ya. Komen-komen di video ini ya. Memang ramai orang Indo nak kawin dengan orang Malaysia. Iya sebab kemudahan dekat sini lagi bagus dari Indo, bukan sebab IC kalau kawin orang sini dapat anak yang ada IC, boleh sekolah under kerajaan, kemudahan kesehatan, bantuan duit. Tuh ramai yang nak stay and kawin orang Malaysia. Dulu teman Indo saya pernah offer saya untuk jadi parents angkat anak dia. Dia nak anak dia jadi warga negara Malaysia untuk dapat kemudahan di sini. Oh ya. Ini ada lagi Feby nih ya. Lanjutkan kak, kasih paham mereka nggak Malaysia aja. Yang namanya mixed marriage di belahan negara manapun pasti ikut negara tersebut. Pun nikah dasar cinta. Apa iya? Apa betul? Setuju banget. Soalnya kalau mau bilang perempuan Indonesia jelek nggak bisa kan ya. Secara cewek Indonesia kan cakep-cakep ya tuh kan. Gini lagi. Aduh. Takut banget kita yang ngejalanin orang lain bersibuk padahal IC doang. Kocak. Nah, ini yang pembuatnya guys. Kalau dilihat yang sebeji itu karena punya pengalaman gak enak sama Indonesian. Padahal kalau dilihat di sisi lain, emang setiap negara kan ada kasih hak foreigner suppose ya. Kita speak up dengan cara gini supaya tahu loh, gak semua orang ngincar IC. Iya betul sih. Selain dapatnya aja susah, dengan gak mudah juga karena banyak kekerasan yang didapat. So VT ini dibuat untuk yang bilang foreigner yang kawin dengan Malaysia cuma mau IC doang. Selebihnya kalau ada yang kecam sebab ada pengalaman buruk dengan Indonesia. Aku no comment lah guys. Karena kalau yang cakap orang Malaysia, wah lu mau dapat IC doang. Oh, it's okay lah, ya natural mereka berkata seperti ini. Ini saya nih orang Indonesia nih guys ya. Biar lu mau dapat IC lah, mau dapat warga negaraan lah, mau dapat kemudahan kerajaan lah, it's okay. Saya tidak masalah, no problemo. Tapi jangan begini. Itu saja hanya masalahnya guys ya. Itu aja guys ya, itu saja. Jadi tetap humble, tetap stay cool ya. Apa hal ya kan? Aduh. Oke, kita lanjut lagi guys. Ini lucu-lucu sih. Ketika mixed marriage.
Oke. Kalau dari wajah udah nampak nih. Wanitanya ini Indonesia, lelakinya ini Malaysia guys ya. Oke, kita coba lihat guys. Ketika mixed marriage di Malaysia, Oh, oke. Indonesia, Kita banjarkan orang Melayu. Kita banjarkan orang Melayu. Oke, ini dia yang tadi guys. Kenapa banyak cewek Indonesia berkawin dengan lelaki Malaysia? Kita lihat. Kenapa banyak cewek Indonesia yang bisa berkahwin atau menikah sama cowok Malaysia? Oke. Biasanya ketemunya di mana sih? Terus Mhm. kok bisa sampai berjodoh? Yang Oke. pertama, ya udah pasti kan emang udah jodoh ya, udah Oke. diatur sama Allah gitu. Jadi kalau kalian bilang, ih cewek Indonesia tuh mau sama orang Malaysia cuman gini ya, kamu mau salahin Tuhan. Itu kan Allah gitu loh. Yang Oke. kedua, biasanya sih setahu aku kalau yang emang ceweknya memang tinggal di Indonesia ya, mereka nggak ketemu di Malaysia gitu. Memang ketemunya tuh waktu ceweknya masih di Indonesia. Yang pertama ada yang dari sosial media ya atau dating apps. Oke. Ada juga yang misalnya si cowok Dating Malaysianya apps. kerja atau bukan kerja, sekolah. Jadi banyak cowok Malaysia itu yang mondok itu maksudnya sekolah di pondok Islami, tapi yang pondok-pondok Islami yang mahal-mahal di Indonesia. Mahal-mahal. Gini guys, Ada mahal-mahal juga ya. yang Perkenalan pas misalnya ketika traveling kali ya, holiday. Oh, gitu. traveling, Karena cowok Malaysia traveling. nih hobi banget guys traveling. Oh, Aku sampai heran ya, oke. mereka itu, kalian tuh cowok Malaysia tuh gimana gitu bisa dapetin uang yang bisa cukup, Ya, hampir minum ya, kopi tiap hari, terus parfumnya wangi banget, udah pasti Oke. parfum mahal, udah gitu bisa travel lagi. Dari poin pertama, kedua tadi menjurusnya pasti begini guys ya. Duit yang tadi pondok bagus ya, itu pondok yang mahal kan duit. Traveling bla 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 bla, kopi duit. Iya kan? Oke. Kalau travel itu setahun tuh bisa lebih dari sekali gitu. Oke. Dan kebanyakan orang Malaysia itu malah lebih udah travel seluruh keliling Indonesia banyak banget dibanding orang Indonesia sendiri. Oke. Nah, terus yang ketiga, kalau kata abang Malaysia nih, cewek Indonesia itu katanya pelayanannya baik guys, terus pinter masak. Oh, berarti kalau orang Malaysia wanitanya, perempuannya kurang baik ya, lebih baik daripada wanita Indonesia, atau bukan lebih baik daripada wanita Indonesia, atau bagaimana nih Kak? Aku nggak paham lah. Saya rasa itu semua tergantung dari orangnya sih guys ya, gitu. Jadi tak bisa dipersepsikan semuanya begitu, nggak bisa guys ya. Itu semua tergantung dari orang-orangnya ya. Terbukti kawan saya sendiri YouTuber mempunyai istri daripada Malaysia pun dia bisa merasakan guys ya. Abang nak makan, abang nak masas, nak urut. Nah kan pelayanannya itu semua tergantung dari orangnya ya. Jadi bukan karena orang Melayu begitu semua wanita Indonesia pelayanannya lebih baik. Enggak kayak gitu juga sih guys. Itu menurut kepercayaan saya ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah ya emang cewek Indonesia itu ya kebanyakan kita kan kalau misalnya udah nikah terus udah ya duduk di rumah. Kayak yang cuman hidup hanya untuk anak dan suami gitu ya. Terus juga Oke. karena banyak background yang sama. Misalnya cewek Indonesia yang sama-sama Melayu gitu ya. Jadi kayak background tuh masih sama, lidah kita masih sama untuk makanan tuh kayak kalau kalian ngerasain makanan Malaysia enak, nah biasanya ngerasain makanan Indonesia juga ya hampir sama enaknya gitu, lidahnya sama. Ya gitu biasanya si cewek Indonesia ini kan manja-manja gitu ya. Cewek Indonesia tuh rata-rata kayak lebih ke apa ya, ke anak kecil gitu kali ya. Childish. Sedangkan cowok Malaysia ini, abang-abang Malaysia ini mereka ini dewasa guys. Oh, ya. responsibility Dan ya. lebih apa ya, lebih maco, lebih Maco. manly kali ya. Iya. Oke. Jadi cowok Malaysia lebih maco daripada cowok Indonesia. Tapi di sisi lain, cewek Malaysia gak ada yang manja-manja nih. Mereka berdikari ya. Jadi cowok Malaysia lebih berselera kepada cewek Indonesia yang childish. Nah begitu. Abang minta duit bang, abang minta beras bang, abang minta handphone iPhone 12 bang, abang minta kereta bang, abang minta rumah bang, abang. Nah itu ya. Aduh,
Oke. Memang mereka nggak sweet, nggak yang sweet spoken, soft spoken Soft kayak cewek, spoken, ya oke. kayak cowok Indonesia. Tapi mereka tuh lebih gentleman dan mereka kayak lebih laki aja gitu, lebih laki. Kalau kalian suka cowok yang warna kulitnya coklat, terus gayanya kayak abang-abang yang Apa? maskulin, Oke, maskulin. cocok cari cowok Malaysia deh. Hmm, Terus selanjutnya oke. apa? Cowok Malaysia ini ya, kenal nggak kenal, Suka terus traktir. misalnya deket nggak deket. Kalau kalian datang ke Malaysia, siap-siap aja tuh kalian tuh bakal ditraktir makan. Ya iyalah, kan tamu, Bos. Tamu. Menjamu tamu adatnya adalah ya pasti dibelajain. Itu tidak hanya untuk wanita Indonesia bila bertemu dengan lelaki Malaysia. Saya pun yang sama-sama lelaki rakyat Malaysia, jumpa dengan lelaki Malaysia, saya nih ya, kawan saya pasti ditraktir, saya pasti dibelanjain, Kak. Aduh. Sebaik itu guys, ini kayaknya nggak cowok nggak cewek sih. Cewek kalau Malaysia itu mereka tuh apa ya, baik banget, kayak nawarin misalnya kalau ada tamu dari luar gitu ya datang, itu tuh pasti mereka bayarin makan tamu, gitu. Kak. Makan di restoran atau misalnya Yeah. kalau kalian datang ke rumahnya itu udah pasti deh makan tuh ditraktir gitu. Pasti itu, Jadi kayak Kak. berasa banget perhatiannya sih. Yang penting perut kenyang guys. Hmm. Terus cowok Malaysia juga mereka tuh act of service ya. Mereka Oke. itu act of service guys. Jadi mereka tuh nggak banyak ngomong, tapi tiba-tiba dilakuin gitu loh. Karena mereka bukan jenis yang mulut manis. Jadi lebih ke yang ya udah effort. Nah, gitu. Tanggung Yang jawab penting- ya. Yang penting si cewek tahu sih cara untuk mengeluarkan sisi maskulin dan untuk mengeluarkan sisi effortnya si cowok. Oke. Oke, lanjut lagi nanti ya. Ya, yang penting jangan dimanfaatin lah, Kak. Itulah, Kak, ya. Itulah. Jadi lebih effort, lebih tanggung jawab. Kalau saya rasa ini semua kembali lagi kepada orang-orangnya, guys. Ya kan? Ada juga orang yang istilah kalau tren Indonesia itu adalah lu cowok mokondo. Ada cowok yang tipe mokondo. Mokondo itu apa? Itu tren, guys. Kalian coba carilah dekat Google mokondo ya, modal doang. Nah, itu itu ada juga, guys, ya. Tidak semua rakyat Indonesia begitu, tidak semua rakyat Malaysia begitu. Jadi tidak bisa kita samaratakan lelaki Malaysia begitu semua, cowok Indonesia begitu semua. Nggak bisa, itu semua tergantung dari orangnya, ya, begitu. Jadi di luar sana ada banyak juga, guys, lelaki yang tidak tanggung jawab, ya kan, cerai, tidak diberikan tanggung jawab, terutama anak, guys, ya, terutama anak. Banyak juga yang seperti itu, guys. Tapi ada juga, banyak juga lelaki yang bertanggung jawab, yang sekiranya meskipun mereka sudah cerai tapi masih tetap menafkahi anaknya, itu ada juga, guys, ya. Tapi di sebaliknya, ketika menikah ya, berumah tangga, ramai juga di luar istri-istri yang biasanya kurang bertanggung jawab kepada suami, dari mungkin menyediakan kopi, menyediakan makan, bahkan sampai kebutuhan, ya kalian paham lagi, psikologis, ya kan, letih bang, capek bang, aduh, ya ramai juga di luar sana, guys, ya, begitu. Padahal sudah jelas, guys, ya, menurut ustadz-ustadz yang ada di luar sana, istri-istri mau cari surga, mau masuk surga, simple, mudah, senang. Syaratnya apa? Nurut sama suami. Itu. Itu bukan saya yang cakap, ya. Itu ustadz-ustadz yang cakap, ya. Ustadz Abdul Somad, Ustadz Samsul Debat, ya. Ada banyak lagi lah ustadz-ustadz di luar sana, guys. Begitu. Oke, kita lanjut lagi, guys. Mungkin 1 atau 2 video terakhir lah, ya, sebelum saya closing video ini, guys. Enaknya punya suami orang Malaysia versi aku. Yang pertama, Oke. romantis. Sesimpel selalu nolongin dan nemenin belanja ke pasar. Yang kedua, nggak selalu ingin diutamain. Kayak aku tuh lagi males masak dan kita tinggal beli aja, nggak usah repot. Males nyuci ya tinggal ngedobi. Gak ada istilah Oke. boros ataupun buang-buang duit. Yang ketiga, hal Oke. simpel nggak selalu dibesarin. Sesimpel ngolesin krim aja aku minta tolong suami walaupun aku bisa ngelakuin sendiri. Yang kelima, suamiku nggak ngekang. Meski udah nikah, aku masih tetap bisa jalan-jalan sama teman aku. Yang keenam, aku masih tetap dibagi uang nafkah. Ingat ya, uang nafkah dan uang bulanan rumah itu berbeda. Sampai sini ada yang mau nambahin nggak? Itu jatuhnya kurang ajar sih. Jatuhnya kurang ajar sih kalau itu.
Sorry tuh saya guys, sorry. Coba kita dengar. Enaknya punya suami orang Malaysia versi aku. Yang pertama romantis, sesimpel selalu nolongin dan nemenin belanja ke pasar. Itu sudah selayaknya menemani istri kemana-mana agar tidak timbul fitnah. Itu sudah selayaknya dilakukan oleh seorang suami, ya. Yang pertama, kita coba dengarkan yang kedua. Yang kedua, nggak selalu ingin diutamain. Kayak aku tuh lagi malas masak dan kita tinggal beli aja, nggak usah repot. Aku tuh malas masak, suami pun tidak marah. Kita cari GoFood aja, GrabFood aja. Ya itu lu kurang ajar kak. Mungkin suami lu tidak mempermasalahkan hal itu, tapi kalau berkali-kali lu lakuin, wah itu melampau, serius ya. Jadi meskipun punya tipikal suami yang baik seperti ini, ya jangan terus dimanfaatkan lah ya. Ingat, secapek apapun, seletih apapun, itu surga lu kak. Itu surga lu kak, serius ya. Aduh, ini sorry tuh saya guys ya, aku agak emosi akhirnya. kita dengar lagi. Gak usah repot. Males nyuci ya tinggal ngedobi. Gak ada istilah boros ataupun Males nyuci tinggal ngedobi. Oke, dia cuci nih basuh baju. Malas nih. Oke, tinggal bawa ke dobi. Ya, it's okay sih. Oke, kalau duitnya ada. Ya kalau kita nggak ada duit, lebih hemat lagi, lebih jimat lagi kan cuci sendiri, gengs. Betul tak? Ya kan? Lebih hemat lagi kan nyuci sendiri. Itu tak pastilah. Itu semua terpulang dengan kerepotan orang masing-masing lah, guys ya. Kalau itu is oke lah ya. Mungkin dia tidak ada waktu, sibuk. Ya, jadi dia tak sempat untuk basuh baju, ya it's okay lah. Bawa ke dobi. Oke, berarti bukan malas alasannya ya, karena dia sibuk. Jadi bukan karena malas gak bisa masakin suaminya, tapi karena dia sibuk, guys. Mungkin seperti itu, ya. Oke. males nyuci ya tinggal ngedobi. Gak ada istilah boros ataupun buang-buang duit. Yang ketiga, Oh, tidak ada istilah boros dan buang-buang duit, guys. Oke, apakah memang betul seperti itu, guys? Tidak ada istilah boros dan buang-buang duit. Malas nyuci nih, ke dobi aja. Oke. Malas masak nih, oke kita GrabFood aja. Wah, oke. Jadi menurut kakaknya begitu ya. Oke, kalau menurut kalian bagaimana, geng? Boleh komen ya, boleh komen. hal simpel gak selalu dibesarin. Sesimpel ngolesin krim aja aku minta tolong suami walaupun aku bisa ngelakuin sendiri. Yang kelima, suamiku gak Gimana? Sesimpel ngolesin krim aja aku minta tolong suami walaupun aku bisa ngelakuin sendiri. Yang kelima, Oke. Dia meminta memoleskan krim, nggak tahu lah itu krim skincare atau apa. Dia malas nih, tolong dong suamiku tersayang olesin krimnya. Ya itu mungkin suatu bentuk manja dari istri untuk suami sih. Ya itu ya masih oke lah, guys, masih oke dong, masih oke lah ya, masih oke. Kalau menurut kawan-kawan macam mana? Boleh komen ya. meski udah nikah aku masih tetap bisa jalan-jalan sama teman aku. Yang keenam, aku masih tetap Meskipun sudah menikah, aku masih bisa jalan-jalan dengan teman-teman aku. Bagus lah, guys ya. Berarti suami orang Malaysia ini tidak terlalu introvert ya. Akaknya bisa jalan-jalan dengan teman-teman tapi malas masak, malas untuk cuci-cuci baju. Apa benda nih, Kak? Hah? Ada waktu luang untuk jalan-jalan dengan teman-teman aku. Ya harusnya bisa memasakkan suami dong. Harusnya bisa basuh baju kan. Harusnya kan ada waktu ya. Oke. tetap dibagi uang nafkah. Ingat ya, uang nafkah dan uang bulanan rumah itu berbeda. Sampai sini ada Oke, uang nafkah dan uang bulanan itu berbeda, guys. Ya, kalau itu semua terpulang kembali kepada orangnya masing-masing ya. Berapa bayaran suaminya ya. Ada beberapa orang di luar sana membedakan. Kadang beb, ayang, sayang, istriku yang tercantik di dunia, ini uang nafkah kamu ya. Uang jajan lah, guys. Uang jajan kamu. Ini uang untuk kebutuhan keperluan bulanan, untuk masak, untuk beli beras dan lain sebagainya. Tapi ada juga orang-orang yang melakukan ini satu jadi satu semua. Baik itu uang nafkah, uang bulanan, semua jadi satu. Terserah kamu. Kamu mementingkan yang mana, bagaimana cara ngaturnya. Ada juga yang seperti itu. Tapi itu semua terpulang kembali kepada kemampuan masing-masing suami, guys. Jadi tidak bisa diratakan semua. Kalau menurut kawan-kawan macam mana, guys? Boleh komen di ruang komentar. Aduh, makin panjang ini urusannya.
Ya, jadi intinya guys, mungkin pesanan lah ya untuk semua istri, semua suami ya yang ada di luar sana. Suami, jadilah suami yang bertanggung jawab, bekerja keras ya, siap mati untuk keluarga itu ya, karena tanggung jawab seorang suami sangat besar nanti guys ya. Jadi seorang laki itu sangat susah. Kecil minta mainan dimarahin sama emaknya, agak besar sedikit ya mau minta ini itu dengan girlfriend dia tak boleh juga, kena marah. Ketika dia menikah ya namanya suami ingin minta menyenangkan diri sendiri, tak boleh juga guys ya. Karena apa? Kena marah istri. Ketika mati dia nanti, dia pasti akan kena marah juga, ditanya-tanya dengan malaikat. Pertanggungjawabannya seperti apa? Adik lu, emak lu, istri lu, anak-anak lu. Sangat berat guys, serius ya. Dan ini pesanan untuk istri ya di luar sana guys ya. Satu saja isanannya. Kalau bahasa Jawanya itu adalah neriman, menerima apa adanya, bukan ada apanya. Itu saja. Neriman, menerima apa adanya. Suami kasih segini, alhamdulillah. Suami kasih hanya boleh begini, alhamdulillah. Jangan terlalu banyak menuntut guys ya. Itu tapi dalam berarti suami tidak bertanggung jawab, harus bertanggung jawab suami. Tapi istri lebih mengutamakan adalah keluarga, anak-anak, mendidik anak-anak, melayani suami. Itu ya tugas yang paling mulia untuk seorang istri guys ya. Itu melayani surganya nanti guys, serius ya. Ini kalau saya cakap-cakap silap, mungkin kawan-kawan boleh komen di ruang komentar guys ya. Itu sepengetahuan saya guys ya. Itu menurut kepercayaan saya begitu ya. Neriman, jadi wong wedok, jadi orang wanita, satu, neriman, harus menerima apa adanya guys. Itu ya. Kalaulah memang ada rezeki sedikit, bolehlah belikan rumah kalau ada rezeki. Kalau ada rezeki sedikit, bolehlah ganti kereta. Ada rezeki sedikit, bolehlah beli emas-emasan ya. Aduh. Itu, tapi itu semua terpulang kembali kondisi ya, kondisi bagaimana seorang suami ya menghasilkan duit ya kan guys, itu dia. So, geng ya, macam mana boleh komen di ruang komentar. Semoga dengan adanya video ini menjadikan pengajaran lah ya untuk rakyat Indonesia di luar sana guys ya, ketika sudah menjadi warga negara, tidak hanya di Malaysia, di Jepun atau di Amerika di UK di semua negara, tolong ingat asal muasal Anda dari mana guys ya. Itu jangan dapat apa. Oke geng, sepertinya itu sudah untuk video kita kali ini guys. Saya minta maaf ya apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata baik dari Allah bisa mendengar video. Seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita ulas sama-sama, silakan kirim videonya di DM Instagram. Dan akhirnya saya Walonjong dulu geng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye bye guys.